Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar rumus, jumlah, dan selisih dua sudut. Tentunya kita akan membahas rumus, jumlah, dan selisih untuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, perhatikan rumus-rumus berikut. Di sini ada rumus jumlah dan selisih untuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, untuk sin, cara menghafalkannya, mungkin di sini terlihat pusing, tapi kita coba cara untuk menghafalkannya. Nah, untuk sin, di sini ada dua buah sudut, ada alfa dan beta. Nah, untuk sinus atau sin, polanya sin, cos, sin. Sin, cos, sin. Nah, untuk tanda operasinya dia tidak berubah. Jika di kiri dia dijumlah, berarti di kanan pun dijumlah. Jika di kiri dikurang, berarti di kanan pun dikurang. Ingat ya, sin, cos, sin. Dengan tanda operasinya tidak berubah kanan dan kirinya. Oke, nah untuk cos kita lihat polanya cos, sin, sin. Cos, sin. Nah, untuk cos ini tanda operasinya berubah. Jika di ruas sebelah kiri dia penjumlahan, maka ruas sebelah kanan pengurangan. Jika di ruas sebelah kiri pengurangan, maka di ruas sebelah kanan dia penjumlahan. Kemudian untuk tan, untuk tan ini dia ada pembilang dan penyebutnya. Nah, untuk pembilangnya berarti tidak ada permasalah. Tan alfa tambah tan beta. Nah, untuk bawahnya ada 1 atau penyebutnya 1 dikurangi. Nah, tan alfa kali tan beta. Kalau untuk tan ini cara menghafalnya di penyebutnya saja. Jika di sini di ruas sebelah kirinya dia penjumlahan, maka di ruas sebelah kanan untuk penyebutnya dikurangi. Kalau untuk di sebelah kirinya dia pengurangan, berarti di sebelah kanannya penjumlahan. Sebelum masuk ke materi, masih ingat tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa? Nah, sudutnya itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, nilainya itu dari 0, untuk sin itu dari 0 sampai 1. Ada 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1. Kalau untuk cos dibalik besarannya dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kemudian untuk tan 0, setengah akar 3, 1 akar 3, kemudian tidak terdefinisi. Selain kalian harus mengingat perbandingan trigonometri sudut istimewa, kalian juga harus mengingat tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Di sini ada lingkaran kita bagi 4 kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu untuk dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 0 sampai 100, dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di kuadran 1 ini sin, cos, dan tan bernilai negatif. Nah, kemudian untuk di kuadran 2 hanya sinus saja yang positif, di kuadran 3 hanya tan saja, kemudian di kuadran 4 hanya cos saja. Kemudian untuk menentukan besar sudut berelasinya, untuk di kuadran 1 kita bisa menggunakan 90 derajat dikurangi alfa, di kuadran 2 180 derajat dikurangi alfa, kemudian kuadran 3 180 derajat ditambah alfa, dan kuadran keempat 360 derajat dikurangi alfa. Coba kalian pelajari materi sebelumnya ini dan diingat kembali ya.
Oke, kita masuk ke materi. Rumus, sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Di sini ada sin alfa ditambah beta dan sin alfa dikurangi beta. Ingat ya polanya sin, cos, sin. Oke? Nah, lanjut contoh soal. Tentukan nilai sin dari sin 15 derajat. Nah, untuk menentukan jumlah dan selisih dua sudut ini, salah satu sudutnya kan nanti harus diketahui dua sudut ya. Nah, salah satu sudutnya kita menggunakan sudut istimewa yang tadi 0 dari 30, 45, 60, 90. Nah, 15 derajat ini berarti kemungkinannya berapa ditambah berapa atau berapa dikurangi berapa dari sudut istimewa tersebut. Ya, kita dapat dari 45 derajat dikurangi 30 derajat. 45 sudut istimewa, 30 pun sudut istimewa. Oke. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini berarti alfanya 45 derajat, betanya 30 derajat. Ingat rumusnya sin, cos, sin. Oke, jika di sini kurangi berarti di sini pun dikurangi ya. Oke, sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi cos 45 derajat dikali cos 30 derajat. Ini alfa, ini beta. Ya kan? Sin, cos, sin. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Oke, kita lanjut. Sin 45 derajat berapa? Nah, sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Cos 30 derajat setengah akar 3. Dikurangi cos 45 derajat setengah akar 2. Sin 30 derajat setengah. Nah, setelah itu kita hitung. Berarti kita yang sebelah sini kita kalikan 1/2 kali 1/2 itu 1/4. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Dikurangi 1/2 kali 1/2 itu 1/4. Nah, akarnya akar 2. Nah, seperti ini bisa juga kita faktorkan. Jadi 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Begitu. Ya, jadi kuncinya kalian harus bisa dulu. Ini tuh ditambah atau dikurang dengan menggunakan salah satu atau dua-duanya, bisa juga sudut istimewa. Oke, contoh soal kedua. Sin 285 derajat. 285 derajat. Nah, kita salah satu sudutnya menggunakan sudut istimewa ya. Berarti 185 ini kita dapat dari mana? Dari 240 derajat ditambah 45. Ya tidak? Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti sin, cos, sin. Dengan tanda operasinya ditambah. Berarti sin 240 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 240 derajat dikali 45 derajat. Nah, kalau untuk cos 45 dan sin 45, karena dia sudut istimewa, berarti nilainya sudah diketahui. Kemudian, bagaimana cara untuk menentukan sin 240 dan cos 240 derajat? Nah, caranya berarti kalian harus menggunakan perbandingan trigonometris sudut-sudut istimewa. Berikut Ibu contohkan untuk menentukan sin 240 derajat. Ibu contoh di sini sin 240 derajat. Oke, 240 derajat ini masuk ke kuadran berapa? Ya, betul, di kuadran 3. Berarti untuk menentukan 240 derajat ini, sin 180 derajat ditambah 60 derajat. Betul? 180 tambah 60, 240 kan? Nah, berarti kita ambil sudutnya yang 60. Sin 60 berarti berapa? Setengah akar 3. Ingat, 240 derajat ini dia ada di kuadran ke-3. Di mana di kuadran ke-3 yang positif itu hanya tan. Berarti untuk sin 240 nilainya negatif. Oke, kita sudah dapat. Oke, sin 240 negatif 1/2 akar 3. Cos 45 derajat setengah akar 2.
cos 240, silakan kalian coba hitung dengan menggunakan cara seperti ini. Hasilnya adalah negatif 1/2. Kemudian untuk sin 45 derajat, setengah akar 2. Setelah itu kita kalikan. Hasilnya jadi negatif setengah kali setengah 1/4 akar 6, negatif 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Atau kita faktorkan menjadi negatif 1/4 kali akar 6 dikurangi akar 2. Oke, sekarang contoh soal nomor 3. Di sini ada sin 69 derajat dikali cos 24 derajat dikurangi cos 69 derajat dikali sin 24 derajat. Di sini lihat hubungannya sin cos sin. Ya, dengan di sininya dia dikurangi. Berarti, pakai yang ini ya. Berarti tinggal kita kerjakan sin 69 derajat dikurangi 24 derajat. Ya enggak? Kan di sini sin cos sin. Berarti menggunakan sin. Sama aja sih ini, cos kanan dan kiri. Berarti 69 derajat dikurangi 24, 45 derajat. Sin 45 derajat setengah akar 2. Oke, lanjut ke kosinus. Kosinus itu berarti ada dia cara menghafalnya cos sin dengan tanda operasinya berubah ya. Oke, contoh sama dengan cara mengerjakan sin, kita harus cari salah satunya sudut istimewa. Berarti untuk cos 75 derajat kita dapat dari berapa? Dari 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, kemudian kita lanjutkan pengerjaannya dengan cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Kita hitung karena dia sudut istimewa berarti sudah diketahui besar sudutnya. Oke, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3 dikurangi sin 45 derajat setengah akar 2, sin 30 setengah. Kemudian kita kalikan setengah kali setengah, kemudian akarnya dengan akarnya. Jadinya 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Nanti kita bisa faktorkan jadi 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Oke? Nah, contoh yang kedua, cos 165. Berarti sama, kita harus mencari dua buah sudut ya. Dengan salah satunya sudut istimewa. Kemudian didapat dari 210 dikurangi 45 derajat. Ya enggak? Nah, kita masukkan ke sini. Jadi cos 210 derajat dikali cos 45 derajat. Nah, ya asalnya dia pengurangan, berarti kalau cos jadi penjumlahan. Ditambah sin 210 dikali sin 240. Nah, di sini yang diketahuinya hanya sin 45 dan cos 45. Berarti untuk cos 210 dan sin 210 kita gunakan perbandingan sudut-sudut berelasi. Oke, coba Ibu contohkan untuk pendapat cos 210. Cos 210 ini berarti dia terletak di kuadran berapa? Ya, benar, di kuadran ke-3. Berarti rumusnya 180 ditambah 30 derajat. Nah, kita ambil cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Ingat, 210 ini dia ada di kuadran ke-3. Di mana di kuadran ke-3 ini yang positif hanya tan. Berarti untuk cos nilainya negatif. Nah, kita masukkan negatif 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 ditambah sin 210, coba kalian hitung seperti Ibu ini, hasilnya dia adalah negatif 1/2, kemudian untuk sin 45 derajat setengah akar 2. Kemudian kita hitung, jadi negatif 1/4 akar 6, nah ini dikali ini, akar kali akar, dikurangi, nah karena dapat dikurangi, ini kan 1/2 kali 1/2 negatif 1/4. Nah, negatif kali positif jadi negatif. Oke. Atau kita faktorkan negatif 1/2 kali akar 6 tambah akar 2. Oke, contoh selanjutnya untuk kosinus. Di sini ada cos 55 derajat dikali cos
10 derajat ditambah sin 50 derajat dikali sin 10 derajat. Cos sin sin dengan tanda operasinya dijumlah. Berarti, nah cara mengerjakannya dikurangi ya. Cos 55 derajat dikurangi 10 derajat. Hasilnya cos 45. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Oke, next lanjut. Untuk tan. Nah, untuk tan ini sama. Nah, caranya kita cari dua sudut dengan salah satunya sudut istimewa. Berarti didapat dari tan 60 derajat tambah tan 45 derajat. Kita hitung tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat. Nah, untuk penyebutnya berarti 1 dikurangi, ya kan, yang asalnya di pembilangnya positif, berarti penyebutnya negatif. 60 dikali 45. Nah, oke. Tan 60 itu kan akar 3, tan 45 itu 1. 1 dikurangi tan 60 akar 3 dikali 1. Kita hitung, yang atas tidak bisa dijumlahkan karena dia berbeda. Berarti jadi hasilnya akar 3 ditambah 1 atau 1 ditambah akar 3 per 1 dikurangi akar 3. Karena di sini masih ada berbentuk akarnya, penyebutnya, berarti kita rasionalkan atau kita kalikan dengan sekawannya. Nah, kalikan sekawannya kita lihat asalnya dia negatif, berarti jadi positif. Artinya dikali 1 ditambah akar 3 per 1 ditambah akar 3. Yang atasnya kita kalikan 1 dikali 1 itu hasilnya adalah 1. 1 dikali akar 3 itu adalah akar 3. Akar 3 dikali 1 itu akar 3. Akar 3 kali akar 3, yap, akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Nah, untuk penyebutnya 1 dikali 1 itu 1. Akar 3 dikali akar 3 itu 3. Tandanya negatif dikali positif itu hasilnya adalah negatif. Setelah itu tinggal kita hitung. Nah, yang bisa dihitung yaitu 1 dan 3 ya. Akar dengan akar. 1 ditambah 3 itu 4. Akar 3 ditambah akar 3 berarti jadi 2 akar 3. Nah, untuk penyebutnya 1 dikurangi 3. Berarti itu hasilnya adalah 2. Contoh soal yang selanjutnya ada tan 89 derajat dikurangi tan 44 derajat per 1 ditambah tan 89 derajat dikali tan 44. Kira-kira rumus ini menggunakan yang mana? Jika di sininya positif dan di atasnya dia negatif, berarti pakai yang ini ya. Berarti tan 89 derajat dikurangi 44 derajat. Tinggal kita kurangi saja, jadi tan 45. Tan 45 ini berapa? 1. Jadi begitu ya. Mudah kan? Bisa dipahami? Oke, setelah itu coba tolong kalian kerjakan soal latihan di bawah ini. Ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.